eta urang babarengan karena penting ku sulitna nyeta ngebedah kana ieu kitabnya karena engkena anu mengkonsumsina masyarakat maka pentinglah para guru eta bisa hadir karena ulah ge anu maca wal ternyata belum tentu benar gitu maka insyaallah urang mudahkeun babarengannya gitu kangge anu nyekel kitab Fathul Muin yakni nomor 3 dina 8 aku satu dua baris kelima dari atas dalam kurung wasamaituhu bi quratul aini sekali dia nyekel kitab Fathul Muin yakni nomor 3 baris kelima dari atas untuk lafaz dalam kurung wasamaituhu bi quratul aini anu nyekel kitab I'anatul Thalibin yakni nomor 16 baris keempat dari bawah anu nyekel kitab I'anatul Thalibin yakni nomor 16 baris keempat dari bawah untuk lafaz wasamaituhu bi quratul aini ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan masyayikh wa usahatil malik dapat Syaulilam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samaituhu lan ngarani isun hu ing mukhtasar bi Quratul Aini kalawan kitab Quratul Ain bi Quratul Aini kalawan kitab Quratul Ain bibayani muhimmatid dini bibayani muhimmatid dini kalawan mertelakakun muhimmatin pirang-pirang persejaan ahkamid dini pirang-pirang hukum agama muhimmatid dini pirang-pirang persejaan pirang-pirang hukum agama intakhabtuhu wis ngalap isun hu ing mukhtasar lan wis ngalap isun hu ing mukhtasar wa hadza syarhi lan utawi ikilai kisarah minal kutubil mu'tamadati iku saking pirang-pirang kitab kang den mu'tamadakun li syaikhina kadue guru kita li syaikhina kadue guru kita khatimatil muhaqqiqina Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami li syaikhina kadue guru kita khatimatil muhaqqiqina kang jadi pugas-pugase ahli hakikat kabeh Syihabuddin ngarane Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami kang bangsa Haytami ngarane Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami kang bangsa Haytami wa baqiyatul mujtahidina lan sasakarine ahli mujtahid kabeh wa baqiyatul mujtahidina lan utawi sasakarine ahli mujtahid kabeh mislu wajihid dini Abdurrahman bin Jayadi Zabidi radhiyallahu anhuma iku umpamane wajihid dini Abdurrahman bin Jayadi Az-Zabidi iku umpamane ngarane wajihid dini Abdurrahman bin Jayadi Az-Zabidi radhiyallahu anhuma muga ngaridwan Allahu sapa Allah anhuma saking karone Abdurrahman lan Jayadi wa syaikhina lan guru masyayikhina pirang-pirang guru kita Syekhul Islamil Al-Mujaddad Zakaria Al-Ansari
wa syaihilan guru masyaihina pirang-pirang guru kita nyatane Syekhul Islami Al-Mujaddad nyatana Syekh Islam Al-Mujaddad Zakaria Al-Ansari ngarane Zakaria Al-Ansar wal imamu Al-Amjad Ahmad Mujaddad Jubaidi rahimahullahu ta'ala lan imam Kang Agung ngarane Ahmad Mujaddad Jubaidi Kang bangsa Jubaidi muga ngarohmatan huma karone mana ya Zakaria lan Imam Amjad Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala wa gairihim lan saliyane kabeh min muhaqqiqil mutaakhirina wa gairihim lan saliyane kabeh nyatane saking ahli hakikat kang akhir kabeh nyatane saking ahli hakikat kang akhir kabeh muta'ammidan hale tetegenan ala majajama bihi ning atase barang kang ismastikakeun bikalan barang Syekhul Madhabin Nawawi sapa guru madhab Imam Nawawi wa Rafi'i lan Imam Rafi'i pamuhaqqiqul mutaakhirina radhiyallahu anhum mangka kari-kari ahli hakikat kang akhir kabeh muga ngaridoan Allahu sapa Allah ankum saking kabeh rojian hale kang ngarep-ngarep min Rabbina saking pangeran kita min Rabbina saking pangeran kita Ar-Rahmani kang Rahman ayan tafa'a bihi al-adkiya'u ing yentah ngalap manfaat bihi kalawan muhtasar al-adkiya'u sapa wong kang berakalan ing yentah ngalap manfaat bihi kalawan muhtasar al-adkiya'u sapa wong kang berakalan hal uku lahu tegese wong kang berakalan tegese wong kang berakalan wa antuk ribahu lan dientah bunga ku ing mana ya hah muktasar ya wa antuk ribahu lan dientah bunga ku ing muktasar abi sababihi tegese sababe muktasar ini paningali isun godan ing dalam dina kiamah yaumil akhiri tegese dina akhir bin nadori ila wajhil karimi kalawan sabab ningali binadori kalawan sabab ningali ila wajhil karimi maring dat Allah kang mulia bukrotan ing dalam isuk-isuk wasian dan sore-sore amin muga ngijabah ing doa isun Bismillahirrahmanirrahim kurang teraskeun pembahasanana masih ngomongkeun tentang mukadimahnya jan mulai tapi penting untuk diketahui aya nu nyekel kitab Fathul Mu'in aya nu kitab I'anatul Talibin untuk pengarang kitab sarahna yani Fathul Mu'in Syekh Jainuddin Al-Malebari untuk pengarang kitab I'anatul Talibin yakni Sayyid Muhammad Sato adapun ieu kitab diterangkan lebih dulu. Adapun ieu kitab yakni bermadhab Imam Syafi'i. Bisa memena terus dijelaskan lima ulasan mungkin. Ari ngaran Imam Syafi'i yakni Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abidi bin
Abdi Yazid bin Hasim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi masih sajalur dina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdi Manaf, jadi di Kangjeng Nabi dina susunan ti bapa, yakni Kangjeng Nabi putrana Ki Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Berarti Abdi Manaf ngabogaan anak hiji Muthalib nu kaduana Hasim. Tapi Muthalib anu jalur ka Kisape ka ditu. Gitu. Kisape. Jadi kayak Imam Syafi'i bin Sa'id nyata asup Islam dina waktu perang Badarnya. Aya didinya masnya. Gitu. Di lamun Kangjeng Nabi Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muthalib, aya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ngabogaan anak di Hasim, Abdi Manaf ngabogaan Muthalib. Tapi Abdul Muthalib lain, Muthalib kayak nyokot karena nyata jalurna nyata Kisape ka ditu nepikeun kana Ki Muhammad bin Idris pangarang kitabnya. Terus ia ngomong pangarang kitab, ia ngomong saha Syekh Jainuddin Al-Malibari sama itu ngaranan pula karena ia kitab Qurratul Ain aya lamun dina dalam kurungna eta Qurratul Ain, lamun henteu di kurungan eta disebutna Fathul Muin. Pangarangna saha? Ya eta kena. Pangarang nama Syekh Jainuddin Al-Maribali. Terus disarahan deui ku kitab I'anatul Talibin, yakni Syekh Sato nya. Ngaranan pula cenah ge Syekh Jainuddin Al-Maribali di Qurratul Aini dina kitab Qurratul Ain. Bibayani muhimmati ahkamid dini. Jadi ngejelaskan tentang hukum-hukum agama gitu. Jadi dina keseharian orang hujrah di alam dunia, Gusti Allah geus nyiapkeun berikut hukumna ya. Jadi orang teh hidup di alam dunia engkena tak ikat ku hukum. Allah nurunkeun hukum melalui malaikatnya eta Jibril alaihissalam engke melalui ka para rasul ngabejakeun tah jelema bahwa kaiket dia hukum gitu. Ya, Syekh Jainuddin Al-Malibari ngomong ngaranan pula kana ieu kitab Qurratul Ain anu ngajurus dina hukum bag-bagan nyaeta hukum agama. Intihabtuhu nyokot pula karena ieu kitab mukhtasar ringkas ya, kitab ieu wahada sarhi minal kutubil muqtamadati. Jadi ieu kitab munang nyandak dina kitab-kitab guru kula cek saja dunia Al-Malibari anu ngaranna saja antarana khatimatit muhakkikina anu ngajadi pamugas ahli hakikat nyatana Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Nah, tapi yuk kitab ngajurus karena madhab Imam Syafi'i. Emang sakilas aya saeutik petikan-petikan madhab bikin ngabedakeun karena madhab selain Imam Syafi'i. Itu loba gitu. Madhab kan aya opat madhab Imam Abi Hanifah. Lamun madhab Imam Abi Hanifah eta kurun sahabat. Abi Hanifah eta kurun sahabat. Aya di sana tengahna masih kurun sahabat ya. Jadi dilahirkan karena tahun 80 pupusna 150. Jadi umurna karena 70 tahun. Kurang mau lebih kadinya gitu. Bisa lebih aya mau panjang umur.
Nah, jadi Imam Abi Hanifah eta kurun sahabatnya jauh sugan kegambar gitu kegambar madhab anu opat diantaranya madhab Imam Abi Hanifah orang eta masih kurun sahabat juga kegambar tahunnya 100 kerpupusnya 150 lahirnya eta pada tahun 80 lahirannya aya madhab Imam Malik nah kadieu tanggana gitu kurun lamun kuruna Imam Malik mah kuruna atba tabiin tuh sahabat atba tabiin madhab Imam Malik dilahirkeunana dina tahun 90 pupusna pada tahun 179 berarti umurna 89 tahun. Nah, jadi tanggana madhab Imam jauh berarti beda tahunna gitu. Ya madhab kurang madhab Imam Syafi'i ta eta pada tahun 150 ya kasupkeun tabiin ya masa sahabat geus beatnya gitu. Jadi dilahirkan tahun 150 geus dibahas ku guru urang anu samemehna pupusna pada tahun 204 berarti umur Imam Syafi'i ngan ukur 54 tahun. Eta tangga anu katilu Imam Abi Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, terus aya madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nyata dilahirkeunana pada tahun 164 pupusna 240 jadi mendakan umur eta 70 genep tahun berarti umur anu paling panjang nyata Imam Malik eta umurna hampir mencapai 79 tahun jadi eta gambaran bahwa madhab eta beda-beda kurun pertama madhab Imam Abi Hanifah bahwasana kurun sahabat, Imam Malik kurun masa tabiin, terus Imam Syafi'i yakni masa kurun samantasna tabiin bisa dianggap menemui masa tabiin. Jeung deui madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ngomongkan eta madhab. Jadi cek Syekh Jainuddin Al-Bahri bahwasana ieu kitabnya kitab teh munang nyandak dina kitab-kitab guru kula anu diantarana saha anu diantarana Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami ya. Jadi diantarana ieu kitab dijieun ku Syekh Jainuddin Al-Bahri henteu sabarang meunang nyokot diantarana munang berpatokan ka guruna gitu. Jadi Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami wulida dilahirkeunana pada tahun 909 pupusna 974 berarti umurna Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami jadi 60 tahun ya. Coba 909 lahirna 974 pupusna berarti 974 diambil 909 berapa? 55-an ini di Nasarah tengah kan ya. Jadi Syekh Jainuddin Al-Bahri ya berpatokan yang ngarang kitab teh munang dina rujukan para guru-guruna di antarana Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami wa baqiyatul mujtahidina jeung deui ieu saterusna guru-guruna ulama mujtahid samodelna Wajihuddin
Abdurrahman bin Jayadi Az-Zabidi radhiyallahu anhu ya. Di antarana gitu. Yuk masih guru-guruna. Wa syekh Islam Al-Mujaddad Zakaria Al-Ansar. Jeung deui guruna di antarana yakni dina babaraha guru nyaeta antara Syekh Islam Al-Mujaddad ari ngaranna mah Syekh Zakaria Al-Ansar anu dilahirkan pada tahun 826 nya anu dilahirkan Syekh Zakaria Al-Ansar ieu dilahirkan pada tahun 826 pupusna yakni 926. Jadi masa hidupna Syekh Zakaria Al-Ansar ya 100 tahun. Oh, panjang umur ya. Tapi anu nalitik kana masalah kita biasa nama eta entepikun gitu. Entepikun teh. Jadi wabaqiyatul mujtahidin ada. Saterusna ahli mujtahid sejenna di Al Malibari ieu ya berpatokan di antarana guruna Syekh Abdurrahman Wajihuddin Abdurrahman bin Jayadi Az-Zabidi jeung guru dua di antarana Syekh Islam Al-Mujaddad Zakaria Al-Ansar. Jeung deui Imam Amjad Ahmad Al-Majidi Az-Zabidinya Az-Zabidi eta ge masih guru-guruna gitu. Wagewi jeung salian dina ahli hakikat ulama mutaakhirin anu muta'ammidan berpatokan tetegenan ala jajama bihi anu geus dipastikeun perkara teh ku guru dua yakni diantarana madhab Imam Nawawi jeung Imam Rafi'i ya. Imam Rafi'i. Jadi madhab Imam Nawawi jeung Imam Rafi'i maksudna nyata pembahasanna dina jalur dina madhab Imam Syafi'i penggalina luar biasa. Panawawi pemhaqqiqul mutaakhirina radhiyallahu anhum. Maka saterusna Imam Nawawi anu ngajadi ulama ahli hakikat ulama mutaakhirin ya radhiyallahu anhum. Muga ngaridhoan Allah nyata anhum ka sadayana guru-guru urang. Simugia urang kasupkeun kana golongan nyata murid di aku sebagai murid-muridna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mukur paham ta. Ya Syekh Jainuddin Al-Malbari rojian dina ngarang kitab ieu manehna ge ngato rojian muga bahe ngarap-ngarapin Rabbina teu aya deui ngan ukur ka pangeran urang sadayana. Pangeran urang anu kasifatan Rahman karunya aya Rahman aya Rahim nya. Jadi Syekh Jainuddin Al-Malbari ngarang ieu kitab geus tadi di bejaan bahwa berpatokan dina guru-guru anu tos disebutkeun tadi. Ngarang kana ieu kitab jeung sabarina doa. Gusti muga-muga be ayan tafa'a bihil adka'u muga be nyeta dimanfaatkeun karangan kula ieu kusababna ngajadikeun wasilah ieu karangan pikeun jelema anu cerdas, pikeun jelema anu berakalan, al-uqala'i tegasna mah jelema anu berpikir, pikeun hayang maham kana ieu kitab-kitab. Wa antuk ribahu jeung deui pangmuga dibere kabungahan kusebab ieu ayana kitab karangan Syekh Imam Jainuddin Al-Malbari. Ini paningali kula godan muga ieu kitab ngajadikeun sabab bisa ningalina godan yaumil akhir bin nadori nyata bisa ningali kana poe akhir yakni poe kiamat bin nadori ila wajhil karimi bisa ningali kana datna Allah anu maha mulia.
Cimugia urang kasupkeun kana golonganana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukratan wasyian dina waktu isuk-isuk wa ima sore-sore. Amin. Muga ngaijabah kana doa urang sadayana. Babu sholati wallahu a'lamu bisawab. Mungkin cukup disimpanti pikeun saterasna yani mungkin urang sasarengannya. Kita pakulit dia ngomong gitu. Ini cukup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun disanggakeun ka Kyai Saifi anu parantos maoskeun kitab Fathul Muin. Salajengna karena waktos meureun dibatasi nya kanggo sampai subuh. Panjang Pak. Kurang batasi bae mudakara kanggo ngabahas lapat 2 nya. Kanggo muradiah 2, kanggo waqiyahna 2. Kanggo laptiah mangga disanggakeun ka para kiai ngenaan lapatna mangga urang mudakarakeun 2 pertarosan. Mungkin dijawab kiai ge 2 mun bisa mah nya. Ya efektif nya. Kudu panjang-panjang. Mangga disanggakeun ka para kiai. Ayo. Lapatna mangga. Halo. Ya silakan. Ya jadi surat bisa kabeh ya. Iya hayang neruskeun dina lapat amin. Tah eta wukul. Naon tah eta amin bisa dibaca sababaraha wajah kitu. Ya ari tarawih teh masuk aya amben gitu. Aya amin gitu nya. Jadi kan buah-buah teh lebur segala kitu ilmu alat atuh lebur eta. Eta wukul eta dina lapat amin wukul. Apakah menang dibaca sababaraha wajah gitu. Jeung lamun dibaca sababaraha wajah naon tah beda maknana gitu tah. Ayo amin, ayo amin. Pokoknya macam-macam lah dari lapan amin. Gitu wukul. Terima kasih. Mangga langsung Pak. Bisa ki. Kula mah macan turun ieu bae kula namanya. Amin. Sejauh tadi udin biasa ngebongkar alatnya. Jod bongkar jod sudah beres. Ayo ulama tadi nyokot salah tengah ismu bi mana istajib ya Allah. Nah, kita jadi ya. Amin. Aya amin. Lamun maknana amin berarti istajib lana. Ya. Amin. Panjang a jeung min da amin ta. Eta maknana istajib doa ta lana atawa. Lamun a nanti panjang amin berarti hayang selamat. Lamun amin ya eta aman. Logatna teu make ya. Alifna panjang amin. Pertama eta aman logatna. Lamun amin berarti hayang selamat. Lamun amin berarti istajib doa. Eta doang beureun di dieu. Lamun amben atuh ampara. Lalek. Tanya. Kumaha Ki Arif? Taslim. Jadi ketika sholat eta urang dibaca mana eta? Nu paling afdol lamun ketika sholat berarti amin. A-na panjang, mina panjang. Jadi gitu. Ulah amben mah ulah ya. Ulah ambil. Lupa. Ulah saya nanya sih. Kamu sih. Tapi itu salah lamun amin gitu. Itu salah. Atun itu salah. Lamun amin pakai ain. Salah eta. Namun kadang-kadang kan aya makmum teh anak pendek gitu. Iya. Lamun A-na pendek berarti minta selamat. Lain dijabah sama lamun minta dijabah. Lamun pendek. Nu paling cocok mah dina sholat atau dina doa-doa nu saja amin eta. Kan kadang-kadang komat tarawih geus macam-macam. Lamun amben eta ngabatalkeun kita salat. Batal. Aku mau amben sekali sok. Batal. Berat-berat ini. Heran nih, digaduh mamunya. Kumaha? Kumaha Ki Arif? Taslim. Amin. Ya, sip. Mangga nah, kedua lagi jadi. Nah, hijrinya. Tadi Mukri baca wa antuk ribahu. Wa antuk ribahu.
Kunaon lain antakiro bihi. Soalnya di dina ayat bisa bihi. Nomor 19. Oh iya ya. Tilu baris dihandap. Rapat doang lagi tabna. Rapat segananya. Ajujud. Rapat kieu nya. Jadi tadi mukridnya bacana lamun salah wa antuk ribahu. Ya kan? Lain wa antakiro bihi. Soalnya kunan aya bihi lantaran ini ayat sababihi. Sebab di diana antakiro bihi kelawan yang tah bunga sebab kitab atau muktasor. Dena be sababiah. Tak kumata. Ini tadi geus dijelaskeun. Mana jawaban? Jawab lah. Oh, mana? Langsung dijawab. Main jawab. Aduh geus eta aja pas sudah jawabanna. Dena atuh bihi lain dihijikeun gitu. Rapat Berarti bacana antuk kiro bihi gitu. kita nya geus gitu. Beres ya, maaf ya, mundur dia orang ya sebenarnya susah move on sebetulnya. Jadi karena emang orang ya sistem mutakarah, menurut saya ketika misalkan kita berbicara antara tasdim dan tidak tasdim, tentu di mutakarah bukan masalah itu yang kita cari ya. Jadi intinya kita mencari sharing gitu, dari antara kaul ulama yang ada dasarnya gitu, otentik buktinya. Jadi yang tadi masalah amin yang pertama saya rasa itu kurang cukup memuaskan ya, kurang cukup memuaskan. Artinya di masalah amin ini ketika misalkan ada perbedaan antara amin, wamin, amin gitu kan, itu tentu beda makna dan ini berhubungan dengan sah atau enggaknya nanti soalnya. Saya ingin menambahkan sedikit referensi saja dari Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran wa fi amin lugat qala ulama absahuha, yang paling soheh lugat amin tersebut adalah amin bil maddi wa takhfifil mim. Ini yang paling fasehat. Yang paling fasehat mengucapkan amin adalah bil maddi wa takhfifil mim. Jadi amin mim tidak menggunakan tasdid. Dan yang kedua bil qasri. Amin itu tidak apa-apa. Dan ini wahatani masyhuratani, kedua pembacaan amin ini yang masyhur keduanya. Jadi amin dan amin itu masyhur. Kita kan cari yang paling fasehat kan, yang paling masyhur gitu. Ketika kita menggunakan satu kaul, maka kita mencari yang paling masyhur dan itu ibaratnya ada di kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Yang ketiga amin menggunakan imalah. Amin berarti gitu kan. Amin begitu. Nah, ya mungkin itu bukan amben, amin mungkin itu. Ini ada riwayatnya bagiannya yang ketiga tuh. Pendapat ketiga. Dan yang keempat ini diikuti oleh disepakati oleh Imam Hamzah dan Imam Kasai yang masalah amin gitu kan, bukan amin. Kemudian pendapat yang keempat adalah dengan tasdid huruf mim beserta membuat mad alif yang pertama jadi nah begitu amin gitu. Dan ini sesuai yang dihikayatkan oleh Hasan dan Husain gitu bin Fadl ya. Kemudian ya itu kembali lagi nanti ini panjang sekali masalah urusan pemaknanya, panjang sekali kita mengajar waktu. Intinya yang kita gunakan yang paling fasehat menurut Imam Nawawi itu adalah amin dan amin gitu. Jadi mad alifnya yang pertama, kemudian tidak menggunakan tasdid huruf mim, atau pendek alif yang pertamanya dan tidak menggunakan tasdid huruf mim begitu. Cukuplah sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada ketua. Sedikit nih. Karena sekarang kan musimnya di ini ya di HP ya. Iya. Yang betul itu pakai huruf Arab itu amin apa aa mi mim terus ini Amin, apa? YRA gitu ya? Itu yang bener yang mana gitu? Harus pakai huruf Arab apa pakai tulisan huruf A mim I-nya 2 sama N. Kan sekarang banyak ini ya. Iya. Ketika orang berdoa di WA dijawabnya aminnya pakai huruf biasa apa? Pakai huruf pasmin itu pakai stiker biasanya. Iya. Iya, boleh dong kan zaman sekarang seperti itu. Iya. Seharusnya jawabnya seperti apa? Atau pakai huruf Arab atau pakai huruf ejaan bahasa Indonesia? Iya kan orang berdoa kan kadang kita jawab ya di. Iya betul. Kan ada yang jawab pakai huruf ini bahasa kita ya. Pojok. Pakai huruf Arab kan gitu. Pakai stiker. Enggak ada pojok aja. Maksudnya untuk jawab Enggak, Iya, maksudnya Abdul yang gitu Pak. penulisan. Kalau itu mah ininya kalau saya tanyakan tadi kan ini beda pendapat loh ya. Apa konteksnya dalam sholat aja dulu? Iya. Sama nggak itu?
tadi Pak Ketua dengan Bapak sama nggak konteksnya objek? Ya sama. Sama. Ya. Kalau itu mah konteks di itu mah lain lagi. Ini konteks dalam ke Sama ketikan WA meureun. kira-kira seperti itu. Iya, tapi kan di WA juga Pak berdoa pengen diaminin. Iya. Kalau dari ini, ya kalau yang bersangkutan dengan sholat justru bisa membatalkan terhadap sholat. Iya, justru yang Iya, nih yang membatalkan terhadap sholat, waqala jama'atu min ashabina. Dari segolongan ulama dari madhab Imam Syafi'iyah, man qala fi sholati batalat sholatuhu. Jadi siapa orang yang mengucapkan amin di tasdidil mimi ma'al mad. Tasdid huruf mim kemudian dibaca mat tuh alifnya. Jadi amin batalat sholatuhu. Tentu itu bisa membatalkan terhadap sholat kita gitu. Jadi maka kita ambil yang paling fasihat itu adalah tanpa menggunakan tasdid. Mau mad ataupun mau dibaca qasr untuk alifnya tersebut. Ketika misalkan dibaca mat kemudian mim tersebut diberi tasdid, maka itu bisa membatalkan sholat. Itu dari kalangan ashab Syafi'iyah seperti itu. Itu penting tentu justru. Nah, kalau amin atau Karena nasbi doang ya tanya batal besolat. amin. Iya, kalau pas di doang kan. Nasbi doang. bahaya ini. Berarti imam anu itu masalah. Jadi jelas Pak Asmid ya. Tadi pertanyaannya udah jelas, udah dijawab tadi. Masalah bacaan itu. Yang penting esensinya itu kan. Iya konteksnya. Konteksnya. Ya substansinya kan kita ukurannya sholat. Ya. Kalau sholat aja nih. Tapi sekalian mau nanya juga ya diaurin ke Perum ya. Cuma tadi nanya. Betul pelanggaran. Enggak, maksudnya tertarik masalah amin. Kan tadi pembahasannya tentang masalah sah dan tidaknya, bahkan berpotensi batal. Apakah khusus untuk orang yang cukup mengetahui semodel orang yang ngaji? Apakah untuk orang awam juga untuk membaca itu jatuhnya batal juga gitu? Apakah tidak ada rukhsah dari hukum itu? Ya ayo teman. Jadi jauh udah enggak penting. Soalnya pan dipakai kok poe. Ya itu malah. Ya soalnya dipakai tinggal poe gitu. Ya syukur-syukur ada tambahan dari para guru. Enggak sih, paling juga subuh sama maghrib sama isya. Pak moderator disapi dulu. Ya. Ditampung tuh pertanyaan tadi. Jadi diulang lagi. Kita mah ditampung belanya. Diulas lagi. Oh, minta diulas. Ya diulas, maksudnya diangkat lagi. Diulang dulu pertanyaan. Jadi yang saya pertanyakan, kan tadi ada ketua kita mengatakan bahwa berpotensi itu bisa membatalkan sholat, ya. Apakah itu batal sholat khusus untuk orang yang mengetahui, ya? Kan padahal tidak boleh dibaca kayak gitu, tapi kemudian dibaca kayak gitu, batallah sholatnya karena sengaja kan. Tapi apakah untuk orang awam yang taunya amin apa nggak tahu pokoknya yang penting dia jawab amin aja, apakah itu sama batal sholatnya? Apakah ada rukhsah dari hukum tersendiri? Silakan. Ya jelas Pak Kiai enggak. Jadi diulas tadi kanggo jalma awam maca amin sesuai ketentuan batal tuh gitu. Enggak, ketentuan tadi yang di pasil tadi diulas di mana yang boleh tadi itu. Oh, Supaya sinkron dengan adalah kami alawatan. Yang moderator mah. Ada. Iya. Yang ngacak-ngacak iya. Iya, kan harus Moderator yang masalahnya. Ada ngobrol gue. Berarti buku eta siap eta. supaya sinkron nantinya jawaban apa yang dipertanyakan di Saifti dengan apa yang tadi dibenangkan. Supaya sinkron kita nanti bisa menjawab itu. Jadi panjang tuh. Oh, iya panjang ya. Bongkar sama-sama. Jenderal jasa tadi. Ya tanya deh ya. Jadi lapatnya itu tadi yang dibahas oleh ketua itu panjang terus menggunakan tasdid amin gitu. Itu berpotensi membatalkan sholat gitu. Tuh, ya. Menurut ashab ya. Apakah di saat orang awam itu membaca kayak gitu, amin gitu, apakah sama hukumnya batal juga, tapi tidak ada niat untuk membaca kayak gitu, memang tidak tahu aja gitulah. Coba. Enggak kira-kira ada pada ngejawab? Ya intinya perbedaan gini ada sih, kayak misalkan kita ada yang membaca amin, kita nanti baginya justru dua ini, ada jahil ma'dzur dan jahil tidak ma'dzur, kayak ma'dzur gitu kan. Tentu kalau misalkan jahilnya jahil ma'dzur, ya tentu itu dimaaf-maaf saja sih sama Allah begitu kan. Jadi karena dia keinginan kegigihan belajarnya semangat, kemudian dia belum menemukan referensi atau jawabannya gitu, bahwa itu tidak boleh. Kalau misalkan itu jahilnya gue ma'dzur, saya rasa ya dia selama hidupnya ibadahnya diambang ketidaksahan aja begitu. Makanya taklim ya penting sekali. Tingkat tinggi ya khusus di Mungpasil berarti. Oh, enggak di tafsir. Enggak. Maksudnya ketika misalkan kita ini kan mudzakarah ini ya pengajian kan kita. Intinya kita mencari menutupi kesalahan kita yang belum kita ketahui gitu kebenarannya.
Ketika misalkan pada saat ini kita ingin mencari tahu kebenarannya, kemudian kita belum mendapatkan kebenarannya, ya sudah gugur itu. Maksudnya begitu kan? Ya gimana kisah? Dia jelas ya. Jadi kalau yang belajar, jadi dimaaf kalau pembacaan salah. Kalau nggak belajar salah terusnya sengaja kan, biar ma'dur. Ya. Jadi kudu ngaji makanya. Dia ngaji kiai kami. Jadi intinya mah ada usaha untuk bisa membetulkan ya. Ada usaha. Ya. Kalau orang yang tidak ada usaha mungkin tadi itu selamanya ya. Ya terima kasih Ketua Was dengan jawabannya. Ya terima kasih kepada semua kiai. Selanjutnya kepada muzakarah muradiah makna dari yang disampaikan oleh Mukri. Mangga. Ijidit. Iya. Jangan kesalahan Pak Dim. Bisa diaurkeun we. Diaurkeun aja. Sieun materi. Karya ante cibi karya, ante cibi gabus aya. Karo tuh. Ih, gabusnya kan. Cibi gabus aya. Mantap ya, mantap. Bisa bilang siap. Halo. Di luar doa. Ketua bae. Ya, masalah muradiah ya. Masalah muradiah, saya ingin bertanya. Karena di sini ada lafaz Ibnu Hajar. Apakah sama Ibnu Hajar yang ada di Pan Fikih dengan hadis? Karena seringkali menemukan baik di Pan Fikih udah tentu itu ya Ibnu Hajar ya, dan di Pan hadis pun sering kita temui yang namanya Ibnu Hajar. Apakah sama Ibnu Hajar yang di Pan Fikih dan Ibnu Hajar yang ada di Pan hadis? Ya, tuh pertanyaan pertama. Lanjutannya, secara kalimah atau secara bahasa, Ibnu itu kan anak, Hajar itu batu, anak batu. Ini apa nama asli, apa nama lakob? Oh, coba minta diperjelas. Terima kasih. Untuk yang pertama, yakni terkait masalah sama tidak Ibnu Hajar yang di bagian fikih dengan Ibnu Hajar yang di bagian hadis ya. Dan yang keduanya itu bin Hajar. Ini nama lakob apa nama asli gitu dong ya? Bagaimana? Betul tolong lakob. Coba minta dong penjelasannya sedikit aja. Udah diaurin lah. Coba untuk yang pertama aja, diaurin aja ya. Untuk Ibnu Hajar dari Pan Fikih atau di bagian hadis ya. Mungkin saya diaurin ke Perum ya. Perum. PPD. Yang pemukul bayar. Wek. Rame. Mangga para kiai diaurkeun bae cenah ya. Dari paling kalep enggak? Perbedaan Ibnu Hajar di Pan Fikih jeung Pan hadis. Kaduana Ibnu Hajar terakob lain. Enggak ada kalep? Siap? Bongkar. Ada pengalaman Ada ya. narasumber kita. Tengah cung terang. Ada narasumber Sorohan. dari Ayo diaurkeun diaurkeun. Dalam tengah cung. Ini jam kecamatan. Sebenarnya nama Asail A'lamu minal Mas'ul sih. Urusan Ibnu Hajar mah. Nu nanya atuh sebenarnya mah lebih nyawa tibatan urang kabeh. Lama aja mah. Babarengan. Hari Ibnu Hajar memang ayat 2, Hiji Al-Haytami, Pan Fikih ya. Hari Pan Hadis Al-Asqalani. Beda kurun. Hari Ibnu Hajar Al-Asqalani mah kurun mutaqaddimin. Hari Al-Haytami mah kurun mutaakhirin. Nu mantak di aranan Ibnu Hajar loba riwayat nu mantak di aranan Ibnu Hajar. Cek hiji kaol Ibnu Hajar eta lamun cek bahasa urang nama
belet bodoh yang kurang etika orang ngomong ke situ banyak dan doangna bodoh di dia lain bodoh dua kurang soalnya mana anak ayo Ibnu Hajar dipagahan ku mamangna mamang lihat Syekh Zakaria Al-Ansor teh dipagahan ku mamangna bisa bismillah poho ta'ud bisa ta'ud poho bismillah jadi riwayat teh mungkin tapi lain bismillah lain ta'ud dua kurang lain a'udzubillah doang lain 8 nah mungkin hakikat bismillah hakikat ta'ud gitu. Eta poho bae sehingga nyerah lamun cek bahasa urang mah si aku belet-belet teuing dia aduh aslah kula mangges bertahun-tahun eta pesantren geus 20 tahun harita geus menang 2 mangsa nya geus menang 20 tahun ngaji ta'udzubillah naik level kana bismillah poho deui balik deui a'udzubillah bismillah poho deui waduh mamang doang kula mah cocok dia ngaji kula mah rek permisi rek balik bae di imah malah kula ngagiling tak kumaha terus Jadi ukur tanahnya. itu bisa bae cenah ngaji permisi zaman bareto biasa leumpang suku di pesantren lah di mamangna rek ka imahna leumpang suku di tengah jalan kehausan gitu nya kehausan hayang minum waduh kabeneran kalau cai aku atau makan cai intip geus biak wajib salah ente mekel berangkat mana biasa milikan cai haus meucina haus milikan cai kadenge suara cak suara cai gimana eta jarang udah dilikan menang 5 menit aya di celak terus ditelusuri sampai ka jero leuweung pas di jero leuweung teh ngadeukeutan celak tah makin cekas kapanggih horeng mah aya cai nyak celakan 5 menit sakali nimpah kana batu eta si batu bolong cek Ibnu Hajar alhamdulillah minum sergut minum segar geus beres minum teh itulah waliullah jalana di tapakuran pas ditinggali masyaallah ieu batu sakieu teuasna kacang celakan cai bari jeung jarang tapi sakieu teuasna bisa bolong da peribahasa teh cikaracak ningkang batu lami-lami jadi legoknya eta batu jadi bolong yakin wajar aing cenah najan bodoh aing doang ari kebal-kebal mah bisa meureun ngarti eta batu nu sakitu teuasna ku cai nu sakieu empukna tapi bisa bolong lah ari kibain terjadi balik aing ngaji deui hayang nyakona masantren deui balik deui ka guruna sampai menang 40 tahun 4 mangsa makanya santri lamun jangan masantren 40 tahun lah karena keteringan dong gede lagi lah sudah jangan gagah ngaji lagi lah kayu nam teh jeng kami urang pesantren karat 2 tahun pesantren karat 5 tahun eleh ku kula mah ulama pesantren geus 4 tahun sampai kalau pae teh kelanjutannya curhat tah gitu eta jeung hiji riwayat makanan di dinya diaranan lagi dongeng cerita ka guruna dilakoban lah Ibnu Hajar riwayat nu kadua Ibnu Hajar eta jalma apik mau ngaluarkeun suara selain berfaedah urang teu karasakan dongeng diuk-diuk saeutik geus ngareneng meja bisa Dunia sedang tidak baik-baik saja. sok teu karasa teh curhat ka susah segala macam ku jeung susah deui ngajeroan susah dah ngomong sering ngomongin pan urang sumut lisan teu kajaga lamun ngobrol lamun kumpul jeung jelema lamun sumut teu dijagaan pasti aya ngomongkeun batu pasti ngaluarkeun bahasa ngaluarkeun suara anu teu berfaedah Ibnu Hajar mah selama keur belajarna ngaheuheum batu bae tujuan naon supaya sumut ngonci ulah naon ngomong anu henteu berfaedah kitu cah ceuk dina surah dina manakibna ngan kitabna referensina wallahu a'lam ulah teu mawa deh jadi download yang murah di pasir itu komen nah doang perjalanan Ki Bakar Budak bae gitu kesebarangan eta ngaranna Ki Bakar masing-masing aya perjalanan gitu kira-kira gitu tah beureun saruang tah dongeng na bareto menang kos itu lain bisi aya nu anyar aya nu aneh deui aran aslina hoan aran aslina saya can di download Jadi kesimpulannya gitu mun kayaknya anu pertama beda antara Ibnu Hajar pan hadis Ibnu Hajar Asqalani jeung pan fikih Ibnu Hajar Haytham. Adapun anu kadua nyata namina lakob berarti kayaknya lakob sanes nama asli
Haji aya hajaran kan eta. Si Akin aya hajaran teh. Memang enggak? Ya. Coba cep kita nambahin. Siap. Kadi tadi mah teh pertanyaan teh. Anu pertama bedana Ibnu Hajar Bedana al Ibnu Hadis Hajar al-Haytami jeung Ibnu Hajar Asqalani. Sarwata henteu nya. Ibnu Hajar dinapan fikih jeung dinapan hadis. Lamun cek pendapat kula gitu ya. Berarti boga karangan serangan kita. Nggak ada udah. Lamun Ibnu Hajar al-Asqalani eta memang cenderung tina pan hadis. Al-Asqalani mah. Lamun Ibnu Hajar al-Haytami eta cenderung karena ilmu fikih tasawuf deh. Itu. Nya, ngaranna Ibnu Hajar al-Asqalani Sihabuddin Abdul Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani. Nya. Di mana teh manggilna? Al-Asqalani di mana be? Pasal panggih teh. Lahirna Ibnu Hajar al-Asqalani teh 773 Hijriah bertepatan dengan tahun 1372 Masehi di Mesir. Tangan teh ketuk Mesir. Misro. Ya, di Misro. Wafatna 852 Hijriah bertepatan dengan tahun Masehi 1449 di Mesir. Berarti seberapa tahun dah? Hitung bae. Bidang keahlian Ibnu Hajar al-Asqalani teh hadis, fikih, jeung sejarah. Karya terkenal seperti Fathul Bari, Bulughul Maram, Al-Isbah, Tamyiz As-Sahabah. Gelarna Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani berarti ngejurung karena pan hadis. Naon? Lahir tahun lahirna 773 Masehi. Mutahirin. Hijriah. Lamun Masehi nama 1372. Ya, eta berarti ulama mutahirin. Wafatna tahun 852 Hijriah. Ya, Hijriah. Atau iyalah. Iya. Ibnu Hajar al-Asqalani boga murid. Saya tadi Zakaria al-Ansor boga murid Ibnu Hajar al-Haytami. Nah karena Zakaria al-Ansor teh ripakatul Hajaroen. Jadi dipeukeun ku batu dua. Gitu. Keur ngaji manehna. Zakaria al-Ansor teh ku guruna gitu kan Ibnu Hajar al-Asqalani. Barang manehna nguruk magahan Ibnu Hajar al-Haytami atuh geus dipek-pekan bae. Makana jadilah gelar Syekhul Islam. Gitu. Ngaji atuh kudu mikiran, magahan mikiran, nya. Nah depan eta tah saya tadi saya Ibnu Hajar al-Haytami. Gitu. Terus kedua, Ibnu Hajar al-Haytami-nya Ibnu Hajar al-Haytami teh ngaran lengkapna Sihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Asqalani al-Haytami. Kelahiranna 909 Hijriah bertepatan dengan tahun Masehi 1504. Ya. Wafatna 973 Hijriah bertepatan dengan tahun Masehi 1565 di Mekah. Lahirna di Mesir, ninggalna di Mekah. Adapun bidang keahlian fikih, hadis, tafsir, tasawuf, jenis jabana. Karya terkenal Fathul Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, ya, Minhajut Thalibin, Fathul Jawad, Al-Fatawa, Al-Hadisiyah, gelarna ahli fikih jeung hadis. Berarti nggak disimpulkeun antara Ibnu Hajar al-Asqalani jeung Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Asqalani mah nyaeta nyekelna pan hadis.
Di mana-mana ayat Ibnu Hajar di napan hadis moal salah deui berarti Ibnu Hajar al Asqalani. Lamun ayat nak ngejurungna di napan fikih berarti Ibnu Hajar al Haytami. Perbedaanna Ibnu Hajar al Asqalani mah lebih fokus daripada ilmu hadis. Sedangkan Ibnu Hajar al Haytami lebih fokus daripada fikih jeung tasawuf fokusna. Jadi itu kesimpulannya lah. Kesimpulan gitu kan? Kesimpulan gitu. Gitu. Ibnu Hajar al Asqalani hidup pada abad ke-8 Hijriah. 8 Hijriah. Sedangkan Ibnu Hajar al Haytami hidup nanti pada abad 10 Hijriah. Pada abad 10 Hijriah. Gitu nya. Jadi geus bisa dibedakeun, bisa disimpulkan masing-masing. Antara al Asqalani jeung al Haytami eta mah kesimpulan cokot bae masing-masing. Nah, segitu. Terima kasih. Mohon tadi terjelas saya jelaskan ya di diantarakan deui kok Judin. Karena tadi terus dua pertanyaan terusan, orang langsung ke no mudzakarah wakilnya. Mangga para kiai bade naros masalah di kemasyarakatan terutama masalah anu pilar ayeuna Pak Guru Pilar segala. no tentang masyarakat ya. Hati su. Iya dua pertarusan tapi disanggakan ya sebenarnya. Jadi terima kasih waktunya. Ya. Yang pertama, kalau ini yang pertama ya. Tadi apa sih saya apa yang kedua itu? Kalau ini Mudzakarah umum pertanyaannya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi. Muradiah. Iya. Kalau yang seperti itu kan sejarah cerita gitu kan, itu mah bisa dibaca, dipahami gitu. Jadi kalau bisa mah lebih ke kontek-kontek aja gitu kan, yang permasalahan aja gitu, yang lebih panjang gitu kan, yang lebih panjang seperti tadi gitu kan. Tadi dalam pengajian di tempat ini ada satu PR ya dari Pak Kiai Saifi ya, itu ada satu PR kan. Nah PR-nya apa tadi? Masalah Amin, ya kan itu PR kan. Bagaimana dengan yang belum tahu? Nah itu PR itu. Artinya nanti berkelanjutan, mudah-mudahan saya bisa hadir minggu depan walaupun bulan depan gitu. Bisa hadir harus sudah terjawab gitu. Jadi jangan diintar-intar gitu maksudnya gitu kan. Nah ini salah satunya fungsi kita kumpul begini nih. Ya, itu jangan sampai tidak. Jadi terutama para kiai ini. Kalau kita yang masih awam ngikut aja gitu ya, mau amin mau amin ngikut aja. Tapi maksud saya begini, harus ada ketegasan Pak Ustadz ya, harus ada ketegasan. Kalau memang itu batal ya batal, kalau memang itu tidak ya tidak ya. Jadi kan kita nih harus berani mengatakan kebenaran itu, harus berani dan berdasarkan fakta. Nah di sini juga tempatnya untuk kita berargumen sampai tadi ya. Baru 2 tahun, 4 tahun sampai 40 tahun ya tadi Pak Haji Ambalia. Seperti itu kira-kira. Jadi sampai mana nih kita harus ada keputusan lah gitu kan. Yang memang benar. Jadi ketika ada PR diselesaikan nih. Mudah-mudahan bulan depan bisa ikut saya. Ya. Amin. Ya. Penting. Terus yang ke pertanyaannya yang sekarang hot issue ya, yaitu masalah sholat Jumat di perusahaan. Karena dijunti lebih dari 21 perusahaan. Lebih ya Pak Asmija, lebih dijunti. Saya salah satunya adalah sekarang pabrik MCP mau mengadakan sholat Jumat di pabrik ya. Kalau saya baca di googling ya, atau di Meta atau di sejenisnya, itu boleh dan tidak memang ya, boleh dan tidak kalau saya tanya di Google tuh ya. Karena sekarang sudah, mohon maaf ya, walaupun nggak bisa ngaji, kita bisa kalau cari-cari sejarah dan cari yang lain ya, rujukannya adalah Mbah Google. Bisa sekarang Mbah Google ya. Nah makanya kenapa yang punten para kiai, para ustadz yang kitabnya ada, katakan kalau memang itu nggak bisa. Jadi jangan sampai ada di kitab ini nggak bisa tapi di kitab lain bisa, gitu kan? Dasarnya itu kenapa? Ya kita aja di sini yang desa Junti belum tahu gitu kan. Sementara yang lebih tinggi tingkat kecamatan waktu itu ya, saya lihat fotonya ya, Pak Ketua Kecamatan ya, itu bisa sholat Jumat kan, dibolehkan. Jadi kalau kita punya kitabnya ya katakan saja, kalau memang bisa, kalau memang tidak ya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama perdebatan itu. Artinya kenapa? Siapa nih yang paling membolehkan dan yang paling tidak membolehkan? Ajarannya siapa nih? Jadi jangan sampai jadi perdebatan kusir kita. Padahal jelas kitabnya ada. Ini mohon maaf, jangan sampai sesama kiai
Ya seperti itu, tidak ada keputusan itu saja mungkin ya. Ini mohon maaf sebelumnya, saya hanya menyimak aja dari awal Pak Ajang Bali punten ya, yang menyimak tadi jadi 40 tahun batu celak gitu. Mudah-mudahan saya nggak sampai 40 tahun lah, baru ngedengek gitu lagi paham bete gitu. Alhamdulillah. Semangat. Mudah-mudahan. Ya, itu saja, mangga. Ya, terima kasih Pak Guru yang sudah menyampaikan pertanyaan. Untuk selanjutnya sepertinya ini sudah dibahas minggu bulan kemarin, tapi di PR kan. Enggak, sekarang mungkin para kiai ada jawabannya yang jelas. Jadi Pak Guan nggak pengen ada abu-abu, harus jelas. Kita maunya arahnya kemana? Jentik. Ya, enggak. Pada para kiai, silakan. Pak Ketua, enggak. Pertama tanya mau hadir dulu hari tak. Dia ke haji. Jadi iya. Haji salah kita nyawa salah. Memang lu hadir supaya kami menghukuminya setelah setelah adanya apa penjelasan dari yang hadir. Jadi alasan yang mengesahkan Jum'ah itu. Itu. Alasannya apa? Gitu. Alasannya dulu. Nanti kita jawab. Jadi alasannya dulu, Haji salah. Ke saya? Mau nggak Haji? Penting. Ya supaya sinkron jawaban. Bisa andaikan. Ayo. Ya, rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baik, langsung dilihat isu tadi Den. Ya, siap. Dari awal sampai penolakan. Tadi menolak ya tadi. Nah, ke bawah. Yang pertama nyata aya permintaan dari perusahaan ke salah satu tokoh di Desa Judi di jembatani gitu ya. Terus minta musyawarah, akan tetapi musyawarah itu lain musyawarah internal heula ka guru tah. Soalnya bareto teh meureun gitu aya penolakan di tahun 2018 ya, makanya langsung ke kecamatan minta dukungan kakak banding lah Balem. Wah. Ini kan. Aya. Terus. Kita ngajukan banding itu meureun cek Pak Ajang Bali ngebanding meureunnya hari PPK terima langsung ke KUA ke MUI kecamatan juga itunya. kronologis lainnya tadi tiap gurunya Abi sareng Abah sareng Pak Lurah Edi ngadongkapan ke ketua MUI kecamatan, cek ketua MUI kecamatan teruslah gerak musyawarah internal gerak gitu kan. Tapi pada musyawarah hari ta gitu minggu bae lah dibuka gitu kan. Awalnya malam minggu teh bade pengawasan inklusif di tempat abdi. Tapi hari Rabu apa Kamis saya tanya pokok kan. Abdi di bel tokoh anu tadi menjembatani ji hadir ka dieu urang ngopi di Haji Habib musyawarah sakitu tah. Tapi lengkap tadinya teu aya orang junti ieu, aya Abdi Panghulu Deni jeung Haji Habib tilu. Haji Habib sebagai tuan rumah, Panghulu Deni sebagai penjembatan. Berarti Abdi doang bereunnya. Anu hadir teh nu di undang, berarti gitu tah. Wih sohor berarti. Bisa bahas kusiwal lagi. Ya ulah. Nah, eta waktu harita musyawarah ditingali dina pertimbangan anu bisa ngajadikeun ngesahkeun kana Jumatan di perusahaan. Kan eta mah musyawarah tadina kok menang langsung poin pengesahan. Nah, terus didinya daftar hadir teh aya tanda tangan Pak Guru tah. Kok eta dijadikan acuan pikeun pengesahan sedangkan aya tanda tangan Abdi sagala. Kan Abdi ditanyaan beta salah satuna di tokoh urang. Nah eta didinya teh pas ditinjau ku Abdi eta rekayasa perusahaan Pak untuk memenuhi supaya disahkeun eta Jumatan didinya. Salah satunya nyata istirahat di 45 menit. Sedangkan Jumatan teh didinya istirahatna sami
lebih daripada 1 jam. Alasan perusahaan, Alasanna eta pertimbangan anu bisa ngesahkeun eta mugi kecamatan teh ya. Tah pertimbangan salah satu eta. Terus karena mesin anu 24 jam teu bisa dipareuman. Gitu tanya. Terus eta tidak sesuai jeung fakta. Hanya 1 doang ya Pak, bisa ditungguan ku 5-6 orang. Itu pun non muslim juga bisa jadinya aya. Eta inti nama gitu eta tina eta teh tidak sesuai jeung fakta. Ecek Ki Humaydi mah gitu guru urang sadaya. Eta tina birokrasina teu pas, ngalunjak gitu ta bahasana. Makanya ayalah dirinya salah satu penolakan. Bahkan dikaji deui dina keterangan-keterangan anu bisa ngabatalkeun kana salat Jumat di dinya. Di antarana nyaeta aya masjid 2 di dinya kudu babarengan. Saha heula eta? Lamun pabrik Jumatan nami heulaan berarti batal kabehan. Anu dipaya teh ge batal. Tah aya sampai kadinya berarti salah deui bae merenya gitu kan. Makanya lain ku eta Pak eta penolakan eta intina mah tidak sesuai tina pertimbangan perusahaan pikeun dikajukeun ka mun kecamatan. Nah sakitulah merenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aya tambahan ti ka Haji Hambali anu kamari ngiring. bagian dulu nih. Ayo jawab. Boleh kia ya secara fikihna. Cara fikihna bahas. Poinnya berikutnya. Ya. Jumatan di perusahaan, mungkin pertanyaan orang kerucutin helanya. Pertanyaan kahiji, boleh dan tidak. Itu baik. Perusahaan mendirikan. Perusahaan dengan alasan demi kelancaran produksi, maka ngadirikan Jumatlah di wilayah perusahaan. Sebab lamun keluar mah di bawah kendali. Boleh apa tidak? Namun ngomong ke daruri memang boleh. Ngomong ke darurat ya. Darurat menang ngadirikan 2 Jumat di hiji kampung. Darurat naon? Misal Masjid Temahi. Tengah batal ke henteu. Najan babarengan uluk salamna henteu batal saduana. Najan anu sami heulaan atuh teu meuli henteu batal henteu. Lamun aya alasan darurat bantu bizul mahdurat teh nya. Daruratna seperti Masjid Temahi terpaksalah mendirikan Jumat di kampung yang sama, boleh. Atau beda madhab, ieu mah Syafi'iyah, itu mah Hanabilah, boleh mendirikan Jumat kos itu. Atau musuh pas ya, beda. Woi, lamun aing ka ditu ya perang ya urusan. Beda partai doang. Ya termasuk beda madhab dah. Aya khusumah. Woi cenah itu mah imamna telah bilang ngajak bismillahirrahmanirrahim. Gitu tah. Tenang enggak di Jumat. Tenang enggak di Jumat deui. Tah ieu pertanyaan urang krujutkeun deui apakah alasan perusahaan tersebut dengan dalih bahwa demi mengejar target produksi supaya istirahat cukup 45 menit dina poe Jumat eta dengan alasan ada mesin yang tidak bisa diistirahatkan kudu aya nungguan bae. Apakah bisa dijadikan elat uzur apa henteu? Kalau memang benar. Kalau memang benar. Adapun benar jeung henteu apa perlu investigasi apa henteu? Apakah orang perlu sami nawa atokna bae karyawan eta? Si karyawan eta sebab manehna seorang pekerja, otomatis kan di bawah kendali perusahaan. Apakah perlu investigasi apa henteu? Apakah eta alasan kos itu kasupkeun uzur apa henteu? Lamun kasupkeun uzur berarti boleh mendirikan. Lamun teu kasupkeun uzur tama akal-akalan, ya urang lawan gitu kumaha carana. Mangga tah mah para ustad, elatna bae lamun eta dijadikeun uzur apa henteu? Sebetulnya artinya ka para kiai jeung para satid gitu. Anggaplah ya kasus lama kita nu mana tentunya orang ingin mengetahui dalil secara hukum kan sebetulnya antara boleh dan tidak dilaksanakan. Menurut pendapat dia masih waktu hari emang pas pengkumpulan mungkin ayah kiai oke kan, ayah kiai oke memutuskan bahwa boleh dilaksanakan sholat Jumat. Nah orang kita punya ilmu gitu untuk digali dan untuk dimusyawarahkan. Maksudnya kan seperti itu. Adapun nanti
kula ditangkap atas isu-isu kemarin kan. Walaupun ya dihanit gede orang kan. Jadi nu ditangkap teh tina isu-isu kemarin bahwa orang yang membolehkan mendirikan sholat Jumat di perusahaan tersebut menggunakan kaul qadim. Saya rasa itu sih. Penggunaannya menggunakan kaul qadim. Akan tetapi kebolehan menggunakan kaul qadim tersebut harus ada dasar pendukung daripada ashab. Gitu kan? Nah makanya yang saya cari justru dalil ashab pendukung kaul qadim tersebut. Saya nggak lari ke antara darurat atau enggaknya ya. Justru saya yang mengatakan membolehkan mendirikan Jumat di perusahaan itu yang mengatakan adalah kaul qadim. Dan kaul qadim sah saja digunakan asal ada kaul ashab yang mendukung. Sampai saat ini saya belum menemukan ibarat yang otentik dari kaul ashab yang mendukung kaul qadim tersebut. Begitu doang sih. Jadi begini. Tentu kita mencari referensi bukan hanya di media itu kan banyak sekali tuh sumber-sumber dari media yang tentu Wahabi atau bukan. Makanya saya menggunakan ini untuk mencari dalil itu. Ada aplikasi kitab yang nggak mungkin saya bawa semuanya kan. Ada beberapa kitab yang emang nggak mungkin saya bawa semuanya. Jadi maka alternatif saya itu menggunakan satu aplikasi yang berisikan kitab-kitab klasik para ulama, dan itu juga gundul semuanya kan, harus kita baca semua gitu. Jadi nggak sembarang kita mencari sumber gitu. Kalau di media orang semua bisa cari kan. Tapi kalau misalkan di kitab data otentik tersebut ya kita sama membaca kitab gundul, cuma emang bedanya ini aplikasi saja begitu. Yang saya sampai saat ini belum temukan ya justru kaul ashab itu yang mendukung daripada kaul qadim. Secara ya kita tentu memahami bahwa misalkan syarat mendirikan sholat Jumat itu di dalam Fathul Qorib, yang pertama emang harus dilaksanakan di area pemukiman, yang kedua harus 40 mustautin. Ini kan di perusahaan nggak mustautin kan, bukan mustautin gitu. Tentu yang ketiga syaratnya itu adalah dilaksanakan sebelum habis waktu Jumat. Hanya 3 itu loh syarat mendirikan sholat Jumat. Akan tetapi di dalam kaul qadim ada nanti yang membolehkan runtutan dari dalilnya secara runtut itu, ada yang membolehkan dari kaul qadim. Akan tetapi masalahnya kaul qadim tersebut bisa dipergunakan asal ada dukungan dari kaul ashab seperti itu. Makanya kaul ashab yang belum saya temukan ya, sampai sekarang ya. Mungkin keterbatasan saya mencari referensi mungkin gitu aja sih. Terima kasih. Artinya berarti kesimpulannya ketua Junti menyikapi itu gimana? Kalau misalkan untuk kehati-hatian, ya tidak usah kita laksanakan. Lo masjid kan ada kan? Masjid ada, tidak ada alasan maksudnya. Jadi kalau kita ibaratnya memegang untuk kaul yang utama, dia tidak usah dilaksanakan. Seperti itu udah tidak usah dilaksanakan. Yang saya permasalahkan justru mencari hukumnya, itu loh. Jadi kan kita ini kan ngaji nih, semua cari secara dalil gitu. Urusan masalah diperbolehkan atau tidaknya, kita menerima kalau misalkan ada dalil yang menguatkan begitu. Gitu aja kan. Untuk sementara ini saya pribadi berpendapat ya kalau yang utama. Lo masjid kan banyak ibaratnya, ya udah laksanakan. Walaupun ibaratnya nanti ada ketentuan begini-begini, ada udzur, kita bermusyawarah. Ini bisa menjadi kuat misalkan ada tadi ya, ada elat-elat tertentu misalkan tadi yang dikatakan oleh Kak Jambali, ya nggak apa-apa. Yang penting ada dalil yang kuat aja begitu. Untuk saat ini karena saya nggak menemukan dukungan ashab yang mendukung kaul qadim, maka saya tetap menggunakan kaul yang utama. Kalau saya prinsip pribadi ya, jadi ya udah tidak usah dilaksanakan seperti itu. Gimana? Jadi untuk ketua tadi mengucapkan Selamat hari. enggak, maksudnya yang bikin kuat MUI itu mengatakan bahwasanya boleh saja dengan berdalil adanya kaul. Ya saya nggak memahami bahwa mereka menggunakan kaul qadim, enggak ya. Maksudnya indikasinya yang saya pahami gitu loh. Itu aja indikasinya. Tapi kan saya nggak tahu nih ketentuannya bagaimana menggunakan kaul qadim ataupun enggak, saya nggak tahu. Justru indikasinya lah dari masalah itu gitu. Saya memahaminya seperti itu aja. Oh jadi ketua tadi menyampaikan bahwasanya mungkin dipaham oleh ketua MUI menyatakan sah di perusahaan itu menggunakan kaul qadim. Nah, itu ada keterangan tapi tidak ada penguat kaul ashabnya. Itu mungkin kita mencari itunya. Secara kaul mutamad ya jelas lah gitu, diantaranya kan mutawatir segala kan harus orang yang berumah dan harus di pemukiman, itu udah jauh lah gitu. Mungkin itu aja. Jadi kan enggak Pak Guru Ridwan kok sekelas ketua MUI mengatakan boleh, tapi kok dari pihak kita ada yang mengatakan tidak boleh. Mungkin saya katakan gini, ketua MUI mungkin kemungkinan dia memakai kaul qadim.
Terus kaul kodimnya itu maka pihak masyarakat menanyakan mana kaul ashab yang mengatakan atau dukungan dari kaul ashabnya. Kaul kodim mungkin itu. Kalau secara ijma, secara sekilas kaul kodim boleh aja, tapi kaul ashabnya mana gitu. Mungkin ya kita harus tadi ke situ juga, ke MUI juga. Dari MUI mah sebatas fatwa, adapun fatwa dipakai juga dia tergantung internalnya. Ya, jadi ya intinya seperti itulah. Jadi emang keputusan yang berjalan ya udah sesuai hukum, itu emang sesuai hukum yang emang udah dijalankan oleh di Junti ya, terutama oleh masyayikh para asatidz. Ya udah itu juga emang dalil yang kuat gitu. Jadi karena ini sudah selesai, saya rasa ya gitu aja sih, sudah, maksudnya cukup lah gitu. Maksudnya kan Pak Guru Ya, Ridwan jadi- tadi kan sempat mempertanyakan ada keraguan kok di situ sah boleh tapi kok di sini tidak, mungkin gitu kan. Coba. Maksudnya gini, jadi kita juga kan seperti itu tuh. Nah artinya terutama yang PCB Desa Junti gitu Ya. harus sepakat. Artinya begini, tidak karena tidak diajak musyawarah, betul. Iya. Kan? Tidak karena tidak dikasih uang, gitu kan? Ya. Lantas beda pendapat nih, gitu kan? Ketika dipanggil, oh boleh. Saya itu yang saya ragukan tuh begitu. Ya. Jadi ketika dipanggil nih ya, Ya. para kiai ini dipanggil lah, tokoh-tokoh dipanggil. Nah tadi apa nak kias apa gitu kan? Oh iya boleh, kok menurut ini. Gitu. Iya. Saya yang dikhawatirkan saya itu hidup perubahan. Justru dari kayak Kan gini. dikasih duit, misalnya. Jadi sebetulnya gini Pak Gurunya, jadi sebetulnya keinginan dari saya sendiri ya sebagai pengurus tentunya, sebagai pengurus MTCB ibaratnya. Kalau saya sendiri sebetulnya begini, ketika misalkan ada suatu permasalahan yang memang melibatkan satu hukum, ya kita harus gali hukumnya bersama-sama gitu. Karena ini kan kita ada forumnya begitu aja sih. Antara urusan kalau misalkan boleh dan tidak boleh, kita kembalikan hukum yang kuat gitu aja. Hukum yang kuat yang mengatakan dibolehkan atau tidak begitu sih. Intinya begitu. Tetap kita sebagai MTCB menggunakan sistem mudzakarah, musyawarah gitu kan. Bagaimana dalilnya, mana yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan, seperti itu. Itu yang saya khawatirkan itu. Jadi ketika musyawarah, oh boleh nih gitu kan. Iya. Nah itu yang saya khawatirkan. Mungkin dari MTCB sama kacamata Artinya tidak ada apa ya? Tidak ada kejelasan yang jelas. Punten Nah, dari dulunya ngaji ini. potong kalimahnya. Ya, maaf. Makanya abdi teh sareng pimpinannya kamari teh investigasinya. Intina mah gitu, penolakan eta anu diudagna teh kan pertimbangan anu bisa ngesahkeun eta emang mu ieu teh ya. Lamun ngerujuk kana pertimbangan anu dipasikeun ku perusahaan eta masuk kana madarat maslahat. Tapi pas dikaji deui, diinvestigasi, itu salah kabeh, Pak. Sakitu teh makanya ditolak lah langsung gitu. Makanya saya tadi tertarik dengan Pak Haji Ambari. Bila perlu ya kita ke pabrik, bener nggak nih? Gitu kan? Bener nggak ini? Buktinya gitu kan? Jangan hanya akal-akalan. Iya, Yang kan saya itu khawatirkan kos-kos itu kita, ya Pak. itu saja, terutama yang ada di Desa Junti gitu kan. Bukan hanya keinginan apa ya, keinginan pribadi gitu kan, bukan hanya keinginan pribadi, tapi yang saya inginkan keinginan berdasarkan hukum. Gitu, maksud saya gitu tuh. Jadi jangan sekarang mengatakan tidak, oh besok boleh, tapi ini kok. Nah, kita ngikutinnya bingung gitu kan. Dari sana saya udah malas ngikutin yang seperti itu. Insya Allah anggota MTCB sudah terlatih sama Pak Guru. Sudah dilatih sama Ketua Kecamatan. Terima kasih, terima kasih. Karena memang tadi Pak Guru masih rancu begitu. Artinya Pak Guru itu ini kok sementara tahu masalahnya tapi tidak tahu kesimpulannya. Kan gitu kan. Nah ini begini. Masalah masjid atau apa pendirian pelaksanaan Jumat di pabrik kaleng ya. Pertama memang didasari oleh musyawarah yang dilaksanakan di rumah Pak Haji Hafid. Itu ya, pertama nih. Konteksnya itu musyawarah. Memang di situ terlibat orang buntingnya 3, Pak Haji Hafid, artinya hadir lah Pak Haji Beni, Pak Haji Saklar. Nah ini, kita ini menurut kami ada 3 poin sebenarnya. Pertama yang dilanggar itu poin fikih jelas. Artinya kan begitu. Udah maklum lah bab Jumat itu kan mukim, mustautinin, arba'ina kamilan misalkan. Itu udah maklum lah. Kedua, ada poin birokrasi yang dilanggar. Birokrasi itu pemerintahan ya, dalam hal ini BPD termasuk di situ. Ketiga, ada poin sosial, akhlak adab. Jadi 3 poin inilah kemudian yang memang dikangkangi begitu, Pak BPD. Nah, kita berbicara pertama, kenapa birokrasi dikangkangi?
harusnya kalau ada permasalahan begitu, artinya suatu pabrik mengajukan ingin kemudian mendirikan Jumat di pabrik, itu harusnya si pihak perusahaan ini dengan orang penghubung harus mendatangi desa, begitu ya, begitu ya. Nah, sikap desa harus memberikan atensi dengan ini Pak pemerintah kan ya, orang bahasan masalah sekarang kita nyambung soalnya pemerintah kan royong karena fikih oke kan nyambung kan. Pop suratnya itu harus desa Junti mengundang kedua belah pihak gitu Bapak Bede, pihak perusahaan dengan pihak masyarakat setempat, tapi awas bukan masyarakat guer balad, artinya balad itu balad Junti, terutama masyarakat kayak masjid ya, memang itu nanti ke sana akhirnya kan arahnya. Nah itu dilanggar musyawarah itu, tidak ada tuh begitu, artinya tidak ada kop surat, undangan pun versi WA begitu, kesannya terburu-buru, terus hanya orang-orang yang memang dipilih begitu, tidak umum yang diundang. Nah itu udah secara durasi itu gagal ya Pak Beda ya, artinya itu udah memang tidak sah, walaupun waktu itu sepakat atau tidak di forum itu, menurut birokrasi kenegaraan itu tidak sah. Ketidaksahan birokrasi itu akan menyangkut kepada fikih, tetap nyangkut. Nah itu. Kedua, jelas poin fikih, mendirikan sholat Jumat di pabrik ya udah jelas kan. Nah, kecuali memang ada ruso apabila ada di kawasan jauh ke masjid, jauh ke perkampungan. Kan kalau ini dekat. Kalau istilahnya pihak perusahaan itu memang niat baik untuk mendukung ibadah Jumat, tinggal pagar yang di belakang aja dibuka, bikin pintu, bener Pak Ustaz? Paling ada kurang lebih 30 meter ke masjid kan? Bener. Nah, kalau itu memang pihak perusahaan alibinya itu ingin kemudian kemaslahatan karyawan supaya sholat Jumat, kan begitu? Nah, ketiga, pihak perusahaan ini hanya alibi. Alibinya gini, hanya yang dibicarakan darurat dengan alasan tadi jam kerja, kedua ada mesin yang tidak bisa dimatikan 24 jam kan, terus itu tidak bisa, kalau itu dimatikan bakal rusak. Pas kita cross check di lapangan dengan Pak Risalan itu Pak Bede, orang paya itu yang kerja siapa Pak Ustadz yang kerja di sini tadinya? Syariah. Sebetulnya mesin yang bisa dimatikan, yang tidak bisa dimatikan hanya satu. Itu kan kebohong, artinya berarti berbohong, alibi kan. Nah kata Mang Syariah dulu juga begitu Pak Ustaz. Dulu ada yang non muslim karyawan, itu yang kita pegang mesin itu, kita Jumatan dulu, kan selesai. Terjawab, alibi itu kan. Kedua, bahkan ayat kecelakaan karena gara-gara sholat Jumat, pas dicek eta mah sholat ayat ada harta padang, berapa digabung. Nah ini dijadikan acuan ini oleh perusahaan supaya disahkan oleh pihak KUA. Ada dua, kan? Nah, terus kemudian berarti kan setelah di cross check di lapangan, bahkan ada mantan pekerjaan itu memang dari dulu mesin itu hanya satu, namanya mesin printing, dan itu bisa dioperasikan oleh satu orang. Kebetulan di perusahaan itu kan ada yang namanya non muslim, orang Kristen, orang Buddha. Nah, waktu dia kerja ya udah orang Kristen yang pegang ini selama kita Jumatan, selesai. Benar nggak? Ini jadi alibi-alibi yang diterangkan oleh pihak perusahaan kepada KUA, kepada MUI kecamatan, kepada penyuluh agama kecamatan, itu sebenarnya hanya alibi. Berarti kan itu. Ada juga kalau berbicara darurat tadi, betul, darurat itu boleh asal asli nih, bener nih, tidak ada solusi gitu. Ini kan ada solusi semuanya, jelas. Berarti ada apa? Artinya ada kebohongan di situ, kan begitu? Tadi solusinya kalau memang terlalu jauh, ya pagar pabrik anu belah buri, anu lurus masih tinggal dibuka berapa meter. Ini berarti hanya alibi. Itu. Terus masalah sosial, artinya kalau berbicara kita bermasalah tentunya akan berbentrokan atau berselisih dengan masyarakat yang lainnya. Di situ ada mesin paya. Kebetulan di paya itu ada karyawan yang dikalengkan, kurang lebih ada 10 atau 20 lah.
Dikala di Kaleng ini pabrik kaleng mendirikan mendirikan sholat Jumat, berarti ada hak Masjid Paya yang ke bawah jamaahnya. Misalkan jamaah Paya ada 40 orang, karena masjid pabrik kaleng itu sholat Jumat ada 20 orang yang keambil. Rusak deh. Yang tadinya masjid Paya itu sah secara syarat, karena karyawannya ada yang keambil oleh pabrik kaleng, akhirnya kualitas Masjid Paya jadi kacau. Kan begitu kan? Akhirnya kan begitu merembet kan. Nah itu kemudian maka secara fikih pun itu tidak boleh sebenarnya. Gitu. Nah itu. Jadi, maka kemudian kami itu dipanggil Pak BPD oleh KUA, betul ya, oleh Ketua MUI Kecamatan. Bahkan ini sebenarnya jadi bola panas. Kalau dibahas, artinya pertama marwah desa Junti pun gara-gara itu kita tercemar Pak BPD. Ada bahasa-bahasa yang kurang enak lah. Apakah santri yang tadi Junti? Apakah kiai yang tadi Junti? Kan begitu. Apakah ustaz danta? Itu kan tadi gara-gara melangkah suatu masa tidak dengan jalan musyawarah. Karena mereka punya power, pejabat saja yang dimainkan. Begitu. Sementara di akar rumput ini yang jelas ahli baladnya tidak tersentuh dan tidak diberi ruang untuk bermusyawarah. Ini kan salah. Orang kecamatan sampai ketua MUI, ketua KUA, terus penyuluh itu pas dijelaskan mereka minta maaf semua. Artinya kami ini dibohongi kalau begini. Gitu. Waduh, orang berarti bohongan dari kita disangka tadi Junti sudah beres ini atau di Junti sudah sepakat ini. Kemudiannya mereka itu sadar bahwa selama ini dibohongi perihal kejelasan. Bahkan sebelum kami gerak Pak BPD, itu kan mulai Kamis sampai Kamis salah. Kita dohor itu pengen tahu proses ke lapangan, terutama ke Paya, Ustaz Tajudin. RT-nya pun belum tahu dengan priali. Itu apa kami terus masyarakat tidak tahu. Nah, ini kan jadi masalah akhirnya kan. Maka kemudian kami bermusyawarah dengan masyarakat Paya dan siap tanda tangan menolak itu, artinya kita bukan menolak ibadahnya lah, menolak caranya begitu. Akhirnya surat itu jadi saya kirim ke penyuluh agama paket semua. Saya kirim ke Kemenak Pak Haji Anam bagian kepegawaian paket. Padahal paginya ketua Kemenak Kabupaten mau jadi imam. Kalau kita lambat itu mau jadi imam, persis mau jadi imam. Setelah surat itu beredar, akhirnya menjadi polemik di grup KUA, di grup penyuluh, bahkan Kemenak Serang pun Pak Haji Anam kaget. Wih, untung ini dikasih tahu, kalau tidak ketua saya mau jadi imam besok. Ini kan gara-garanya kenapa? Gara-gara tadi tidak musyawarah dulu dengan ahli balad setempat. Akhirnya mereka disemprot semua. Jadi akhirnya MUI ngerasa malu. KUA, aduh kalau begini mas saya yang tertipu ini, yang kena bohong. Bahkan penyuluh kena bohong. Wah, anu putih maka dulu deh hubungan hari itu. Jodoh apa dulu? Setelah mendengar penjelasan dari kami, itu pun alhamdulillah hadir Pak Asmit, ya saksi banyak Pak Haji Ambali, semualah. Jadi kita realitanya itu. Setelah dijelaskan, MUI pun tidak bisa ngomong sekecamatan. Oh berarti mau dibawa kemana kata ketua tadi FTW? Secara fikih itu tidak ada. Walaupun ada pihak kodim, walaupun memang ada yang lain 4 itu kan, itu ada juga dalam muktil muktai. Tal kodim yang relevansi dipakai sekarang itu hanya ada 17 masalah. Tidak ada tal kodim yang dipakai, maka wajar ketua FTCB desa cari referensi ashabul wujuh daripada kodim tidak ada. 17 doang. Tidak ada termasuk Jumat di pasir tidak ada. Kalau memaksakan itu. Tapi walaupun ada, tetap yang utama dalam hukum itu, Pak. Jadi istilah fikih itu yang soheh, yang diambil, yang kil itu jangan diambil, kecuali yang tidak utama itu berkaitan dengan fadhilul a'mal. Kan begitu. Nah, kalau ini kan pabrik kaleng jelas solusinya ada. Kalau memang keberatan pabrik kaleng terlalu jauh ke Paya, oke lah, pasti akses pagar. Kalau betul dia mendukung ibadah. Betul waktu. Kedua tadi dari Jawa, mesin yang tidak bisa dimatikan hanya 1, ada non muslim karyawan, udah. Artinya ini sudah terjawab semua. Bahkan MUI pun kelas Abah Ipang ya tadi minta maaf dengan adanya kejelasan ini. Sampai kita tidak mengada-ngada, itu hasil dari cross check kita ke lapangan.
Jadi selesai, sudah selesai. Cuman tadi Pak Guru mau tahu gitu, takutnya ada musyawarah lanjutan kitanya berubah. Ini tidak bisa. Bahkan waktu itu Kabua pun langsung ketuk palu. Kemarin fatwa kami bahkan gitu, kesimpulan kami sampaikan ketuk palu. Ketuk palu kemarin yang kemarin dicabut lagi. Aduh kumaha dimansuh. Cabut palu. Cabut teh bersama dia. Tidak bisa. Balang kenai. Lagi balang kenai. Balang kenai. Balang nu ada bang semenang deh. Balang nama capek omong jadi. Ka bawa bae balang. Lihat jadi tahu Perusahaan eta nu bingung itu tanda tangan penolakan ayah, tanda tangan persetujuan ayah. Jadi itu kayak ribut di itu kayak. Kumaha anjing ya. Ada itu ya. Ribut di kawang ya. Dalam rada tebal mah tuh mau ngomongnya. Jelas nggak? Jelas. Nah artinya ada 3 poin. Satu, adab bermasyarakat itu kita harus tetap. Kedua, jelas fikih hukum. Ketiga, ada demokrasi yang dilanggar juga. Nah 3 poin inilah kemudian yang melanggar apa kemarin pengajuan Jumat di pabrik kaleng. Begitu Pak. Siap ya? Jelas. Jadi dikala ada musyawarah ke depannya, yaitu kita tetap berpegang itu. Kalau memang keberatan dengan bab surat MUI, ya kita bab surat MTCD udah sah. Ada kayak bungkam, siap. Gitu. Ini MTCD kuat ini kayak bungkamnya ada, akte notarisnya ada, jangan salah. Artinya kuat begitu. Itulah mungkin Pak Guru jelas ya, tidak rancu lagi. Nah, alhamdulillah itu mungkin penjelasan karena memang kemarin kami yang di depan itu pengen tahu masalahnya, cross check masalah, akhirnya alhamdulillah lah itu sudah tidak bisa. Walaupun masih ada yang bermanuver, tapi perusahaan itu tetap takut lah. Kami itu di sini pengen usaha, gak mau kalau ada penolakan mah gitu kan. Saya masih sekedar mengajukan. Akhirnya alibi kita ini lebihnya ke tadi beda, bukan kemaslahatan lagi tapi lebih ke personal kan gitu akhirnya. Nah itu cukuplah kita tahu begitu. Itulah mungkin penjelasan dari kami masalah Jumat di pabrik kaleng. Sepakat berarti itu belum bisa melaksanakan sholat Jumat dan tentunya tidak sah gitu. Itu sudah tidak bisa digabungkan. Oke, terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.